Seragam ini kan tuh penting untuk merepresentasikan bangsa ke depannya. Kalau kita lihat yang dipakai pada hari ini, Sira pakainya oren-oren. Ada kode-kode tertentu nggak? Ini dukung Belanda, Persija, atau PKS kayaknya. Karena kita kan lagi mau bahas PKS dan juga PDIP yang kabarnya tengah bersaing adu kuat saling kunci untuk Pilkada Jakarta, di mana PKS sudah mengunci Anies dengan memasangkan dengan Sohibul Iman, sementara PDIP tengah menyodorkan nama Anies Andika. Nah, bagaimana kemudian peluang keduanya? Berikut ulasannya. Pilkada Jakarta memang membawa magnet kuat bagi partai politik untuk berkoalisi dan mengedepankan kadernya sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Selain memiliki anggaran per tahunnya yang fantastis, Jakarta masih menjadi barometer untuk bisnis, ekonomi, dan keuangan. Setelah nama Anies Baswedan muncul diusung cepat oleh PKS, partai-partai lain seperti PKB dan PDIP yang awalnya juga meneropong akhirnya menunggu. PDIP bahkan secara gamblang akan memajukan kader-kader terbaiknya untuk maju. Tapi lagi-lagi, PKS tidak bisa berdiri sendiri. Syarat dukungan minimal 20% kursi di DPRD provinsi menjadi ganjalan. Partai berlambang banteng moncong putih memang menjadi koalisi sempurna bagi PKS. Bahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan tidak menutup kemungkinan duet Anies Baswedan dan Andika Perkasa. Mantan Panglima TNI ini memiliki hasil survei dan kans tinggi, apalagi koalisi ini seperti mendapat lampu hijau dari Partai Kebangkitan Bangsa. Politik memang dinamis, segala sesuatu masih mungkin saja terjadi hingga detik-detik terakhir masa pendaftaran. Tim TV One mengabarkan. Semua nama masuk dalam radar PDI Perjuangan. Untuk kemudian ya kita cek dulu bagaimana penerimaannya di lapangan, apakah kemudian bisa diterima oleh semua partai lain, dan tentu saja komunikasi tetap kita upayakan dengan semua partai yang ada. Dia menjadi salah satu nama yang kemudian kita coba untuk masukkan dalam salah satu calon. Sudah mulai bermanuver untuk Pilkada Jakarta, PDIP menyodorkan nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Kita akan membahas itu di pagi hari ini. Ada sejumlah narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Firman Jaya Daily, politikus senior PDIP. Selamat pagi, Bang Firman. Baik, senyumnya sumringah sekali ya. Sudah ada calonnya nih. Lalu kemudian ada Bang M. Iqbal, selaku politikus dari juru bicara juga dari PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, Bang. Selamat pagi. Dan terakhir yang tidak kalah populer, ada Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Kang Ujang. Baik, saya ingin pertama ke PDIP dulu yang sudah menyodorkan nama Andika Perkasa. Apakah ini nama ini sudah firm dari PDIP untuk disodorkan dalam Pilkada Jakarta disandingkan dengan Anies, atau kabarnya bahkan ingin kelasnya ini katanya tidak cawagup lagi tapi sudah cagup? Nah, dijawabin nanti saja dah ya. Karena kita harus jeda dulu. Tadi sudah agak panjang. Oh, langsung jawab. Nah, silakan langsung jawab. Boleh, silakan Bang. Masih ada waktu. PDI Perjuangan secara resmi belum Tapi menetapkan siapa yang menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ya. Dan ini masih bagian dari diskursus untuk bisa menyampaikan narasi-narasi tidak soal calon gubernurnya semata dan calon wakil gubernur, tapi sesungguhnya adalah narasi yang berbasis bertitik tumpu pada soal daerah khusus Jakarta ini sebagai kota strategis dan segi geopolitik itu menjadi penting bagi Indonesia ya, dan semua juga bagi masyarakat bangsa dan negara, tentu bagi partai politik. Jadi perlu diskursus untuk bisa melibatkan juga masyarakat secara partisipatif ya. Dan untuk itu maka tentu kita bukan hanya PDI Perjuangan tapi semua elemen kepartaian juga tentu saling menunggu, saling menyampaikan pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran. Artinya ada kans juga bikin poros baru, Bang Firman? Persoalannya bukan soal poros baru ya, tapi juga hampir tidak ada kan partai politik di Jakarta yang bisa mencalonkan secara tunggal. Betul. Jadi perlu kerjasama politik strategis. Jadi jikalau misalnya ada tawaran-tawaran misalnya poros baru dalam kaitan dengan ada dukungan politik di dalam parlemen untuk mengajukan ke KPU, tentu itu bisa menjadi alternatif cerdas, solusi terbaik. Tetapi
kita juga melihat soal anatomi dan kekuatan politik real di dalam DPRD daerah khusus Jakarta. Sehingga soal poros baru dan tidak poros baru kan menjadi satu agenda yang perlu kita percakapkan. Makanya sampai sekarang juga secara resmi partai belum menyampaikan siapa sesungguhnya pasangan yang definitif dan final. Pada akhirnya nanti ketika mendaftar di KPU itulah. Dan ada pengalaman empirik tidak hanya di provinsi, kabupaten, kota, tapi di Republik ini juga menit-menit terakhir bisa berubah. Bisa berubah anatomi konfigurasi partai politik yang mencalonkan dan pasangan calon juga. Itu ada perubahan. Itu sebetulnya merefleksikan betapa dinamika politik dalam rangka kepentingan strategis bangsa negara itu dikedepankan. Sepakat. Jadi last minute juga bisa berubah, beberapa saat juga bisa berubah. Nah, jangan-jangan ini PKS karena saat ini masih terus menyodorkan nama Anies Sohibul Iman, tapi belum ada partai yang bergabung lainnya dan harus ada partai yang lainnya bergabung. Apakah nanti bisa diutak-atik lagi? Kita bahas usai jeda. Langsung saja kita lanjutkan dialog pagi hari ini. Kalau dari Bang Iqbal, PKS ini sebenarnya masih solidkah satu suara Anies Sohibul Iman atau jangan-jangan sudah mulai ada pergerakan memikirkan utak-atik yang lain? Ya, saya kira memang kami saat ini statement dari pimpinan sudah jelas ya, bahwa kalau Mas Anies ingin didukung oleh PKS, pilihannya dua aja. Masuk menjadi kader atau wakilnya dari PKS yaitu Pak Sohibul Iman. Dan nama pasangan sudah cukup aman, Jakarta aman. Artinya sudah firm ya? Iya. Kalau dua pilihan itu tidak diambil, akan melepas Anies atau bagaimana? Ya tentu saja, berarti kan memang syarat itu tidak dipenuhi. Artinya kita punya opsi lain. Bisa jadi banyak skenario kan. Tentu saja kita sebagai partai politik harus memilih, harus mengusung karena ada aturannya. Dan ini kami tentu saja menjadi salah satu opsi saat ini yang menurut kami terbaik. Bagaimana pasangan aman ini bisa berlayar di Jakarta. Tapi responnya kayaknya kurang baik dari partai-partai lain. PKB masih belum respon positif, apalagi PDIP yang kemudian lagi digadang-gadang masuk. Ya saya kira kan yang menilai itu kan masyarakat ya, termasuk hasil survei ya. Karena Mas Anies ini ketika menjadi gubernur tingkat kepuasan yang sangat tinggi, pernah menjadi calon presiden, kami optimis bahwa pasangan ini akan menang. Kenapa? Karena belum ada sebelumnya calon gubernur yang pernah jadi calon presiden. Tentu saja ini berbeda. Kalau ada hipotesis mengatakan kan gubernur di DKI ini nggak pernah 2 periode katanya. Incumbent-nya selalu kalah katanya. Tapi yang kali ini bedanya adalah incumbent-nya pernah menjadi calon presiden. Nah, kalau bahas mengenai koalisinya gimana kira-kira? Ya saya kira semua komunikasi politik sedang kami lakukan ya. Dengan teman-teman Nasdem, dengan PKB, dengan PDIP juga, termasuk partai-partai lain. Dengan Golkar ya, dengan Gerindra juga. Jadi semuanya sedang masih dinamis, tetapi bagi kami kali ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta, yang kedua kalinya kami menang ya, 2004 kita pernah menang, kali ini kita menang. Dan sebelum ada Mas Anies kita dukung, kita udah pernah menang gitu loh. Jadi ini memang Jakarta ini basis PKS. Ini adalah politik teritorial PKS. Dan kami berharap ini adalah momentum bagi PKS untuk kadernya, apalagi Pak Sohibul Iman mantan presiden, pernah menjadi anggota DPR RI di Jakarta 2 dengan suara yang sangat signifikan, mantan rektor, mantan wakil ketua DPR RI, saya kira ini pilihan yang terbaik. Oke, apabila memang kemudian nanti ternyata PKB memutuskan untuk tidak bergabung, PDIP juga tidak bergabung, kemana nanti PKS akan ini? Apakah sudah ada deal-dealan dengan Nasdem misalnya di belakang layar yang kita tidak tahu, dan terasa vibe PD-nya kelihatan banget gitu pagi hari ini? Ya komunikasi saya kira sudah ya, komunikasi secara formal maupun informal ya. Dengan teman-teman Nasdem sudah ada, dengan Bang Surya Paloh, pimpinan kita juga ada komunikasi. Sebelum kita deklarasi kita sudah komunikasi juga. Artinya kita berharap bahwa dukungan dari Nasdem dan PKS ya, dan di partai-partai lain ini akan terus bertambah. Tunggu bersama, oke. Kalau dari Kang Ujang melihatnya gimana nih? Kira-kira dari PKS sendiri sejauh ini memang masih firm karena memang sudah ada deal-dealan tertentu. Kalau dari Kang Ujang lihatnya? Ya, saya melihatnya menarik kalau kita bicara tadi aman ya, Anies Sohibul Iman. Tetapi kalau saya melihat dalam konteks kuota 20% masih belum aman, Bang Iqbal. Oh gitu ya. Iya, jadi agak berat. Karena begini, kalau saya analisa gitu ya, pasangan ini oke, bisa dijual. Tapi dalam konteks untuk bisa mendapatkan dukungan tadi itu agak berat. Kenapa? Partai-partai yang ada misalkan PDIP, ya PKB, Nasdem tentu ingin menawarkan juga calon wakil gubernurnya. Kami juga dong punya hak untuk itu. Nah, kesalahan PKS adalah bagi saya gitu ya, ini analisa gitu ya.
paket koalisinya belum ada, tetapi paket pasangannya sudah ada. Ya biasanya dibicarakan lebih awal dulu koalisinya, partai mana, bicara apa, berganding posisinya seperti apa, baru pasangannya dibicarakan. Ini tidak, PKS langsung mengunci nama Anies dan Sohibul Iman, dan itu sebenarnya dalam politik oke-oke saja, tapi rentan tidak akan mendapat dukungan dari partai yang lain, yang pertama. Yang kedua, saya melihat rentan juga menjadi musuh bersama juga. Nah, misalkan PKB yang tadinya mendukung, ya kan, bahwa DPW PKB mendeklarasikan Anies, tetapi ketika sudah berpasangan dengan Sohibul Iman kan akan menarik dukungan juga. Ini yang menjadi persoalan. Nah, saya mengatakan, kalau istilah saya, nanti Bang Iqbal jangan tersinggung ya. Jadi Anies ya yes gitu ya, tapi Sohibul Imannya masih no, masih loh ya, masih no. Oleh karena itu tarik-menarik dalam konteks power interplay ya partai-partai ini gitu, bahwa PKB, PDIP termasuk Nasdem agak sulit untuk bisa tadi mendukung pasangan Anies dengan Sohibul Iman ini. Ini kerumitannya di situ sebenarnya. Ini sebenarnya langkahnya dari PKS ini untuk mengunci partai koalisi lain untuk ikut bergabung, atau mengunci Aniesnya supaya masuk ke jadi kader? Nah ini dilema juga kan begini, Anies itu kan kalau bagi saya ya, ini satu suara, ceruk suara yang sama. Anies identik dengan PKS, dan Anies tanpa PKS juga agak sulit. Susahnya begitu, jadi paket ini juga sulit untuk bisa mendapatkan dukungan. Tetapi Anies tanpa PKS juga agak berat. Ini problemnya. Jadi perlu menjadi kader nggak Anies? Nah, saya bahkan berbicara dengan juru bicara yang lain ya, Kang Pipin mengatakan ya syarat PKS tadi dikatakan oleh Bang Iqbal bahwa menjadi kader pilihannya atau wakilnya dari kami. Karena kan kita tahu bahwa PKS 2 kali gagal menjadi calon wakil gubernur. Ketika misalkan bersaing dengan Pak Sandiaga Uno, dan Pak Sandiaga ketika menjadi cawapres juga yang jadinya Gerindra. Kan ini menjadi trauma yang panjang sehingga ya paket Anies itu langsung dipasangkan dengan Pak Sohibul Iman. Tetapi tadi dilemanya adalah agak sulit, agak berat untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. Itu yang menjadi persoalan. Bang Iqbal, agak sulit nih Bang. Sistematisnya, matematikanya, hitung-hitungannya tadi agak sulit dapat dari partai-partai lain untuk mendukung Anies Sohibul Iman. Nah, kecuali ada kompensasi ya, kita tidak tahu. Belakang deal-dealannya di belakang gitu ya, mungkin ya. Bang Iqbal. Ya saya kira memang kan dalam politik ada yang front stage, ada backstage ya. Nggak mungkin kita ceritakan lah. Ini kayaknya penting nih di belakang panggungnya nih. Ya, jadi kenapa PKS percaya diri, kenapa PKS berani. Dan memang wajar aja, masa partai pemenang nggak berani, nggak percaya diri gitu. Partai yang belum punya calon aja mau kok. Karena mungkin selama ini banyak ya, jadi jadi kan wajar. Bayangkan kita pemenang, ya, kita ketua DPRD-nya dari PKS. Ketika Bang Sandi jadi cawapres, kosong, ya kan? Harusnya kan dikasih PKS dong, ya kan? Komitmen tidak berjalan, ya kan? Ketika Sandi Mardani sudah deklarasi, kita ngalah lagi sama Pak Anies gitu loh. Dan saya kira wajar kalau hari ini kita sedikit ngotot ya, dalam tanda kutip ya, sedikit lebih berani, lebih percaya diri. Karena kita sebagai pemenang, kalau kita nggak pemenang kita juga ngapain juga gitu loh. Tapi kita sebagai pemenang, rasionalisasinya itu masuk ke masyarakat bahwa kalau justru Mas Anies itu beruntung didukung mengambil wakilnya PKS. Kenapa? Karena ketua DPRD-nya ke depan dari PKS. Dan PKS ini polanya, kalau yang diusung itu adalah kadernya atau pemimpinnya, kiadahnya, itu luar biasa semangatnya, bisa 3 kali lipat. Karena ada semangat spirit perjuangannya gitu loh. Dibanding cuma ngusung-ngusung orang doang. Jadi ini keuntungan buat Anies justru gitu. Karena saling menguntungkan. Mesin politiknya juga berjalan. Mesin politiknya berjalan kencang. Kencangnya 3 kali lipat gitu. Oke, tapi masalahnya sekarang pasangan aman ini, Anies Sohibul Iman, lagi disodorkan lagi pasangan angkasa, Anies Andika Perkasa. Ya, asal aja nih saya nih. Nggak tahu apa itu benar singkatannya. Boleh juga. Dan angkasa ini ya, Anies Andika Perkasa ini menjadi satu hal, kalau saya baca artikelnya Kang Ujang, ini pasangan yang ideal loh sebenarnya. Nah, ini apakah akan tetap diajukan dari PDIP bahwa jadi angkasa terus Anies Andika ini kemudian jadi pasangan yang firm dari PDIP, atau memang tadi kan tawarannya ada PKB yang bisa jadi poros baru nih Bang. Salah satu hal yang menggiurkan juga bagi PDIP, Andika bisa jadi cagupnya. Iya, meskipun kami masih belum menyampaikan pasangan resmi ya, karena itu jelas, tapi dari perspektif diskursus, maka kami harus memulai bahwa Jakarta ini adalah bernuansa, beratmosfer ibu kota republik. Bahwa nanti misalnya jadi pindah ke IKN pun, maka Jakarta itu tidak bisa dilepas. Ada masih atmosfer sebagai ya? nuansa republik. Maka kita bangun Jakarta ini sebagai milik bersama.
milik kita bersama. Makanya walaupun misalnya PD Perjuangan pernah menang beberapa kali di DKI, baik di Pilkada maupun di Pileg, kami letakkan itu sebagai milik bersama, milik Republik. Karena dia nuansa milik bersama gitu. Bukan milik PKS gitu maksudnya. Berbeda secara signifikan dengan daerah-daerah yang lain. Itulah pembeda Jakarta dengan daerah-daerah yang lain. Nah, oleh karena itu maka saya kebetulan waktu di awal reformasi ini kan 2002 masih dipilih secara perwakilan oleh DPRD. Pak Sutioso terpilih. Kemudian kebetulan saya juga ikut tim waktu Pak Fauzi Bowo menang, mengalahkan pasangan calon lain tahun 2002, dan 2012 Pak Jokowi mengalahkan Pak Fauzi Bowo. Dan itu tetap pada posisi PD Perjuangan mencalonkan yang menang. Kemudian juga pertarungan sengit itu di 2017. Sebetulnya banyak pasangan calon, tapi karena ini harus lebih 50%, maka harus ada putaran kedua. Nah, dalam perspektif itu, sebetulnya bukan soal pilkadanya ansih menghasilkan formasi kepemimpinan dan sirkulasi kepemimpinan, tapi bisakah pilkada ini memperkuat Jakarta sebagai milik bersama? Karena kita harus membedakannya secara signifikan dengan daerah-daerah yang lain. Maka bersama nih gimana Bang? Maka dalam perspektif itu kan perlu pertama kehati-hatian. Perlu pertimbangan yang strategis, perlu kajian. Makanya sampai sekarang belum kita menyampaikan secara resmi. Dan ada banyak variabel yang dikalkulasi. Tapi kalau persentasenya lah paling tidak, Anies Perkasa ini, Anies atau di angkasa kayak kalau Alfat bilang gitu ya, Anies Andika Perkasa ini berapa persen kansnya? Tapi dijawabnya nanti, kita ulas lagi lebih dalam, bisa jadi akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog, walaupun tadi off air juga agak-agak sedikit seru ya pembahasannya. Kita lanjutkan nih Bang Firman, kalau misalnya dari PDI Perjuangan sendiri, hitung-hitungannya sudah berapa persen kira-kira lobby-lobby politik, komunikasi politik yang dilakukan PDI Perjuangan kepada PKS, kepada Anies Baswedan mengenai pasangan ini nih, Anies dan Andika Perkasa? Kasaran aja Bang. Gak usah serius-serius. Komunikasi politik itu adalah doktrin dari sistem kepartaian, lagi dalam rangka pilkada, jadi pasti berjalan, tapi sangat cair. Jadi karena mengalami dialektika dan dinamika sedemikian rupa. Tapi pasti pada dasarnya berkaitan dengan soal pertama penguatan Jakarta dalam kerangka kepentingan bersama, milik Republik lah, milik NKRI. Yang kedua yaitu soal juga untuk pemajuan kualitas kesejahteraan kemakmuran rakyat dan penguatan DKI. Tentu ini soal kepemimpinan yang profesional ya, kredibel, maka baru berbicara figur. Nah, pemasangan ini kan masih belum sedemikian rupa. Nah, tentu PD Perjuangan dan pasti juga partai yang lain membangun komunikasi terus-menerus kerjasama politik. Nah, pada tingkat itu yang sedang berjalan sekarang. Kalau ditanya soal persentase kan sangat relatif gitu, karena bisa jadi kerjasama partai politik terbangun tapi mungkin tidak cocok dengan soal pasangan calon. Bisa cocok dengan pasangan calon, tapi dalam rangka misalnya mengimbangi pasangan calon lain. Bisa juga ada kerjasama partai politik terbangun karena masing-masing kurang 20%, tapi kan harus ada figur yang bisa memperkuat Jakarta untuk maju, berkembang, unggul, kompetitif itu loh. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Sangat hati-hati betul karena berbeda dengan provinsi yang lain. Kalau PDI Perjuangan sendiri melihat sebenarnya apa yang menjadi perhitungan tokoh-tokohnya atau dari koalisi parpolnya? Sama, kan saling, tentu partai politik. Tidak ada yang lebih dominan? Paling tidak dua variabel ya. Partai politik yang memang harus berkoalisi, bekerja sama untuk bisa mencalonkan pasangan calon. Yang kedua tentu pasangan calon juga. Karena pasangan calon ini semacam subsistem ya, kompatibel itu, saling menguati, jangan saling melemahkan. Bukan saling melemahkan dalam rangka pemenangan pilkada semata ya. Bisa jadi menang di pilkada, tapi 5 tahun tidak cocok, tidak bisa bekerja sama. Nah ini kan bisa dilihat dari track record rekam jejak masing-masing. Apakah subsistem ini bisa bekerja sama, bisa saling menguati. Tidak mungkin harus terbangun dengan egoisme, influensimu kepemimpinan ya. Jadi itu harus dia juga dari berbagai perspektif. Jadi dua hal pada dasarnya soal partai politik yang bekerja sama, tidak sekedar hanya untuk 20% untuk mencalonkan di KPU, tapi juga untuk bisa memenangkan dan untuk mempertahankan selama 5 tahun. Yang kedua adalah pasangan calon tadi, apakah saling menguati, memaknai, saling memberikan perkuatan, atau jangan-jangan saling menegasikan. Itu juga sangat diperhitungkan. Oke, Kang Ujang, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Bang Faisal dan juga Mbak Puan tadi kita dengarkan, semua lagi dipertimbangkan. Apakah memang PDIP ini
pada ujungnya memang akan ingin mengajukan namanya calonnya sendiri, atau memang kalau tadi saya mau minjem istilah Anda, ada kompensasi di balik itu sehingga tidak ada calon pun tidak apa-apa begitu? Ya, rasional dan realistis ya. Artinya ada kalkulasi rasional dan realistis apa? Kan ada indikator-indikator, parameter, ukuran kan dalam konteks untuk mendukung apakah kader atau tidak. Tapi saya meyakini semua partai akan kader, masuk PKS gitu ya. Apakah nanti posisi DKJ 1 atau 2 kan tentu dengan pertimbangan yang rasional dan realistis tadi. Apa rasional? Kan banyak variabel tadi Bang Firman Jaidali katakan. Misalkan kalau saya mengatakan 4 lah yang umum lah ya. Biasanya banyak variabel nih. Pertama, uji popularitas, uji elektabilitas, uji isi tas gitu kan, dan uji akseptabilitas. Nih akseptabilitas menjadi penting, penerimaan partai politik, penerimaannya seperti apa. Yang sekarang sedang ada dilema dalam PKS kan. Tentu nanti juga berkembang, ini kan dinamis. Bisa jadi nanti juga ada yang mendukung, kita tidak tahu, Bang Iqbal yang tahu kan. Lalu tadi penerimaan dari publik, dari warga DKJ ini menjadi penting. Paling enggak indikator 4 parameter ini yang harus diuji dalam konteks untuk mendorong apakah memang kader atau tidak. Seberapa tinggi misalkan elektabilitasnya Pak Andika jika dipasangkan dengan Anies. Kalau kita bicara pasangan ideal ya, Anies dengan Pak Sohibul Iman juga ideal. Anies dengan Pak Andika juga ideal. Justru ini menariknya daerah khusus Jakarta di mana tokoh-tokoh bersaing ingin merebutkan posisi yang strategis karena ini bagian daripada tadi wilayah strategis yang harus dimenangkan oleh banyak partai politik. Baik. Oleh karena itu saya melihat tadi uji-uji inilah yang penting gitu. Ya popularitas seperti apa, elektabilitasnya, isi tasnya dan Kang Ujang, kalau kita tadi dengar dari Bang Firman, Bang Iqbal itu juga mengatakan kan sebenarnya komunikasi politik memang masih sangat-sangat cair ya. Nah, artinya ini sebenarnya kalau misalnya di Pilkada Jakarta sendiri sebenarnya yang paling diperhitungkan itu sosok tokohnya sudah tentu sih pasti, tapi atau lebih concern juga membangun koalisi yang solid sehingga tadi berpasangan 5 tahun ke depan itu benar-benar solid dan lain sebagainya. Ya satu hal yang paling penting dalam pilkada, semua pilkada itu figuritas. Tapi figuritasnya ditunjang oleh kekuatan dari partai politik. Bahkan kalau bicara pilpres ya kekuatan relawan juga. Nah kalau kita bicara pilkada maka ya tadi kita tidak bisa menafikan partai politik itu. Jadi figuritas menjadi pokok, menjadi prioritas dalam konteks untuk tadi mendorong, mendukung, menyokong kandidat yang kuat. Tentu yang dihitung adalah kalkulasi elektabilitas. Saya selalu mengatakan, dulu saya dibantah oleh banyak teman-teman dari partai politik, ketika pilpres elektabilitas nggak perlu, padahal ketua umumnya mau nyalon, elektabilitasnya kecil kan, selalu dibantah bulak. Tapi katakan, semua diuji dengan elektabilitas, suka tidak suka, tetapi dengan ukuran saintifik, artinya survei yang objektif. Ya ini yang harus diukur. Oleh karena itu saya melihat figuritas itu yang utama, tapi tidak bisa menafikan kekuatan partai politik. Maka tadi PKS percaya diri dengan menang di DKJ gitu ya untuk menyokong kadernya menjadi calon wakil gubernurnya Anies. Jadi kekuatannya tetap pada figur yang utama karena pemilih langsung, tetapi tadi partai politik juga menjadi penting sebagai mesin penggerak untuk kemenangan dari kandidat tersebut. Oke, terlepas dari kepercayaan diri PKS nih Bang Iqbal, kalau kita lihat tadi kan Kang Ujang juga bilang Aniesnya yes, tapi Sohibul Iman masih no dari partai-partai lain. Nasdem bilang bahwa ya Anies harusnya bisa milih wakilnya sendiri. Nah, apakah sejauh ini Anies juga sempat ada menyodorkan nama ke PKS selain Pak Sohibul Iman misalnya? Ya, saya kira dari hasil komunikasi memang Mas Anies tahu saya memang menyambut baik ya, karena beliau ini bersahabat dengan Pak Sohibul Iman, bekas seniornya juga di Paramadina gitu kan. Saya kira dia juga akan punya pikiran bahwa ini memang cocok. Makanya tadi mungkin karena beliau lagi di luar negeri ya, jadi belum bisa ke Indonesia, tetapi sudah di media sosialnya sudah menyambut baik ya, dukungan PKS, mengucapkan terima kasih ya, dan tidak ada penolakan. Ya kan, orang kan dari awal pasti nggak mau ngucapin dong. Itu bahasa psikologis. Dan saya kira memang tadi kita tuh percaya dirinya karena tadi saya kira tidak ada orang yang tidak kenal Mas Anies di Jakarta. Dan kepuasan dan kinerjanya bagus. Kalau kepuasan rendah, tentu kita berpikir ulang. Makanya kita menduga dengan popularitas Mas Anies ditambah dukungan kader-kader PKS dan partai-partai lain ini akan luar biasa. Saya kira memang dalam perspektif psikologi politik, di mana calon incumbent-nya itu kuat, maka calonnya sedikit. Kalau calonnya lemah, itu biasanya calonnya banyak, lawannya banyak. Nah ini kayaknya cuma RK doang yang muncul kan. Dugaan kita surveinya bagus, sehingga partai-partai pun juga menduga berpikir ulang juga nih, daripada ngabisin biaya. Sudah ada survei internal Bang, untuk pasangan ini? Udah, kita lagi jalankan sekarang. Jadi memang ini kita percaya dirinya di situ karena sejauh ini bagaimana dengan survei internal yang dilakukan?
Ya saya kira belum dipublish ya, tapi kita tetap optimis ini akan menjadi sangat kuat. Apalagi dua-duanya punya basis. Bukan hanya Pak Sohibul ini bukan orang kemarin sore di Jakarta. Dapil Jakarta 2 itu dapil neraka kata orang. Bisa menang di situ. Lolos terus. Lolos terus. Dan PKS Jakarta adalah basisnya PKS juga. Bang Iqbal, artinya komunikasi politik dilakukan dengan partai-partai lain, tadi Nasdem, kemudian PDI Perjuangan, PKB, itu tapi sudah dikunci ya untuk pasangan Anies Sohibul ya? Ya. Komunikasi itu untuk melobi merestui mereka berdua begitu? Betul, saya kira kan Pak Surya Paloh kan statement udah jelas juga ya. Anies ranking 1, nggak ada lawan lah kan. Artinya itu kan rasional lah ya. Artinya kita ini mendukung ini rasional, ada argumentasinya. Surveinya jadi apa namanya, orang kan sekarang di pemilu akibat hancur leburnya pilek kemarin ya kan, orang akhirnya berpikir ulang mau maju itu kalau benar-benar nggak memiliki data yang kuat. Baik, Bang Firman, apa rasionalitas itu juga ada di rasionalnya PDI mungkin untuk Anies masih top 1 di Jakarta terakhir mungkin? Ya, salah satu yang menjadi bagian di survei, tentu ini juga pertimbangan ya, tapi banyak variabel yang harus dikalkulasi. Jadi tidak ada agenda tunggal itu ya, untuk dan berkaitan dengan figur tunggal itu. Tetapi tentu ini terus-menerus membangun komunikasi ya. Memang Jakarta ini kan miniatur Indonesia. Bahkan kalau melihat Jakarta ini harus dilihat dalam konteks geopolitik Banten dan Jawa Barat. Baik. Sesungguhnya. Jadi makanya perlu kehati-hatian betul. Nah sekarang kan ada komunikasi sedang dibangun. Bahkan juga ada pentingkan narasi ya. Bahwa dipertimbangkan misalnya soal figur A, ya. Figur misalnya B, ya. Figur C, ya. Figur E. Figur sampai dan seterusnya itu. Bisa jadi nanti di menit-menit terakhir lagi ada formasi baru. Ada juga komposisi baru dan seterusnya. Tapi bisa juga dengan formasi yang lama. Baik. Tapi tetap bertumpu pada hal tadi, kami ulangi lagi, Oke. kami memperkuat tadi Bung Ujang ya. Yang pertama Baik. tetap pada komisi pemenangan dan penguatan 5 tahun. Oke. Yang kedua soal pasangan calon dan soal juga partai politik. Baik. Baik, dinamika politik masih cair, komunikasi politik masih cair. Kita sama-sama menantikan ya. Kita nantikan. Masih ada beberapa bulan soalnya. Baik, nanti kita akan tutup dengan pantun boleh ya? Boleh. Beli panci Cakep di ya. Pulau Sumatera, Cakep. itu panci yang jual Mbak Sira. Cakep. Partai saling kunci di pilkada itu cari jawara. Cakep. Kalau hati nggak dikunci itu cari perkara. Cakep. Baik, kita Terima akan kasih, jeda dulu. Bang kita kembali Firman. saat lagi. Terima kasih, Bang Iqbal. Tadi apa kabar di Terima kasih, pagi? Kang Ujang. Sama-sama, Mbak Sira, Bang